Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku akan membahas mengenai sejarah kepanduan dunia dan juga sejarah kepramukaan. Jadi langsung saja cekidot. Berikut penjelasan mengenai sejarah kepanduan. Berbicara mengenai sejarah kepanduan dunia, pasti tidak asing lagi nih dengan nama Baden-Powell. Baden-Powell merupakan bapak pandu dunia atau pencetus gerakan kepanduan dunia. Bernama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell, lahir di London 22 Februari 1857 dan tanggal 22 Februari diperingati sebagai Hari Baden-Powell atau Hari Kepanduan Dunia. Selain sebagai pencetus gerakan kepanduan dunia, Bapak Baden-Powell ini merupakan seorang letnan jenderal di tentara Inggris. Pada mulanya, gerakan kepanduan ini atau Boy Scout lebih diminati oleh anak-anak laki-laki. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali para remaja putri yang juga minat dengan kegiatan kepanduan. Sehingga Bapak Baden-Powell meminta adiknya Agnes Baden-Powell untuk mendirikan dan juga mengelola gerakan kepanduan putri. Istri Bapak Baden-Powell bernama Olaf Sanclair Swames atau sering dipanggil dengan Lady Baden-Powell. Dan Bapak Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1941. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys karya Bapak Baden-Powell. Karena buku tersebut yang pertama kali menginspirasi anak-anak dan juga remaja untuk beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Buku Scouting for Boys ditulis oleh Bapak Baden-Powell pada tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Chalk Windsor House. Dan di buku Scouting for Boys ini, ilustrasinya ditulis sendiri atau digambar sendiri oleh Bapak Baden-Powell. Buku Scouting for Boys ini merupakan masterpiece dari karya-karya Bapak Baden-Powell karena telah terjual besar-besaran dan sudah beberapa kali dilakukan cetak ulang. Pada tahun 1916, Kepanduan Siaga didirikan. Dengan ilustrasi kegiatannya diambil dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling dengan judul The Jungle Book, yang berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak serigala beserta teman-teman binatangnya. Dan teman-temannya itu adalah Bagheera si macan kumbang dan juga Bugalo si beruang. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, Bapak Baden-Powell mendirikan kepanduan untuk golongan penegak atau Rover Scout. Dan untuk meningkatkan kualitas para penegak, Bapak Baden-Powell menulis buku berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Keberhasilan pada tahun 1922. Buku ini mengisahkan tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai, yang mana Bapak Baden-Powell menyebut pantai tersebut dengan Pantai Bahagia. Selama berperahu menuju pantai tersebut, para pemuda ini banyak sekali melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu para pemuda tersebut. Karang-karang tersebut merupakan kiasan dari karang kehidupan. Ini terdapat 5 karang kehidupan, yaitu 1. Karang wanita,
2 karang perjudian, 3 karang minuman keras dan merokok, 4 karang mementingkan diri sendiri atau egois dan mengorbankan orang lain. Yang kelima, karang tidak bertuhan atau ateis. Jadi, Bapak Baden-Powell telah mengajarkan bahwa untuk bisa meraih keberhasilan, para pemuda harus bisa menahan diri dari berbagai macam tantangan dan rintangan, yang mana contohnya adalah 5 karang kehidupan tersebut. Lalu, pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional. Dan Dewan Internasional ini memiliki 9 anggota dan juga kantor pusat yang berada di London. Lalu, Biro Kepanduan Dunia dibagi menjadi 2, yaitu Biro Kepanduan Sedunia Putra dan Biro Kepanduan Sedunia Putri. Untuk Biro Kepanduan Sedunia Putra berkedudukan di kota Jenewa, Swiss, yang terdiri dari 5 sektor atau wilayah, yaitu Kosta Rika, Amerika Tengah dan Selatan, Filipina atau Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Untuk Biro Kepanduan Sedunia Putri yang berkedudukan di kota London, Inggris, dan dibagi ke dalam 5 sektor, yaitu Eropa, Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Amerika Selatan. Selanjutnya adalah WOSM. WOSM ini merupakan kepanjangan dari World Organization of the Scouts Movement. WOSM adalah organisasi internasional yang mengorganisir organisasi-organisasi kepanduan yang ada di negara-negara seluruh dunia. WOSM bekerja sama dengan organisasi serupa untuk kelompok wanita, yaitu World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau disingkat menjadi WAGGGS. Misi dari WOSM adalah memiliki kontribusi terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui sistem yang berdasarkan pada janji dan dharma pandu. Misi dari WOSM adalah memiliki kontribusi terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui sistem yang berdasarkan pada janji dan dharma pandu untuk membangun dunia yang lebih baik, menjadi individu yang mandiri dan berperan positif dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah sejarah kepramukaan. Gerakan kepanduan masuk pertama kali ke Indonesia atau pada waktu itu masih disebut sebagai Hindia Belanda karena negara kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, kepanduan ini masuk pertama kali di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dengan adanya gerakan kepanduan di Indonesia, bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut. Dan karena sifatnya yang universal, maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita. Apalagi kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan para remaja dan juga pemuda membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah air. Dengan berdirinya JPU ini membuat para remaja dan juga pemuda di daerah lain tertarik mendirikan organisasi kepanduan yang sama, yang memang pada waktu itu bisa dianggap sebagai salah satu cara perjuangan dalam usahanya mencapai kemerdekaan. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjiwai gerakan kepanduan nasional ini semakin bergerak maju.
yang mana berarti semangat nasionalisme kita juga semakin tinggi. Kemudian pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Pathfinder bagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia. Lalu istilah pandu dan kepanduan dikemukakan pertama kali pada Kongres Siap tahun 1928 oleh Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sehingga Bapak Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai pencetus nama pandu atau kepanduan. Dan ini merupakan peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi pada tanggal 3 Desember 1934, Bapak Baden-Powell dan istri datang ke Indonesia setelah mengunjungi Jambore Dunia di New South Wales, Australia. Lalu pada tahun 1937, untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti Jambore Dunia kelima di Volendam, Belanda. Dan pada saat itu masih menggunakan nama Pandu Hindia Belanda. Lalu pada masa kepemimpinan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentukan tentara Jepang. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ini berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100 organisasi. Dan dari 100 organisasi tersebut tergabung ke dalam 3 federasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, selanjutnya yaitu Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri, dan yang terakhir adalah PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Kemudian terjadi peristiwa penting lainnya, yaitu Jambore Nasional Kepanduan untuk pertama kalinya didirikan atau diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta pada tahun 1955 yang diselenggarakan oleh Gerakan IPINDO. Selanjutnya, 3 federasi tersebut bergabung menjadi satu, yang semula IPINDO, Popindo, dan PKPI ini resmi bergabung ke dalam nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, yang berjumlah sekitar 60 organisasi dengan kurang lebih 500.000 anggota pandu. Karena anggota Perkindo yang sangat banyak, akhirnya disadari bahwa banyaknya organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa. Maka pemerintah mengeluarkan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 238/61 tentang Gerakan Pramuka sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepanduan di Indonesia. Kepres tersebut di atas ditandatangani oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Haji Juanda, karena pada saat itu Bapak Presiden Soekarno sedang mengadakan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang. Terdapat sebuah kutipan yang ada di dalam pembukaan anggaran dasar Gerakan Pramuka tahun 2012 yang bunyinya adalah Gerakan Kepanduan Nasional mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Jiwa ksatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang, bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan memandegani negara kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya. Dan itu tadi penjelasan dari kakak mengenai sejarah kepanduan dunia dan juga sejarah kepramukaan. Semoga video ini membantu adik-adik untuk memahami mengenai sejarah kepanduan dan juga kepramukaan ya. Dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir.
Jangan lupa klik like-nya kalau adik-adik dan teman-teman semuanya suka dengan video penjelasan dari kakak. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau aku upload video baru, adik-adik dapat notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video aku ini supaya teman-teman di luar sana juga bisa belajar mengenai sejarah kepanduan dunia dan juga sejarah kepramukaan. Dan silahkan komen di bawah untuk memberikan ide dan juga saran mengenai video apa yang akan aku buat selanjutnya. Itu tadi, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.